Pak Joko, jenenge sampean asline sapa Pak Joko? Joko Susilo. Joko Susilo ndak? Nggih. Sampeyan pirang tahun nyupir Pak Joko? Kalau dari awal itu kula nyopir niku mulai dari 99. Udah bisa bawa sendiri. 99 berarti 2002, berarti 13 tahun. Tuh, 14 tahun ya. 99 sampai 4 tahun. Itu punya sendiri apa punya orang pertama kali bawa? Pertama kali bawa ya punya orang. Saya pernah dengar info bahwa sampean pernah punya sendiri ya? Ya pernah, tapi mungkin Tuhan belum mengendaki. Oh, belum ngasih yang lebih gitu ya? Ya, pernah. Berapa tahun? Punya armada sendiri berapa tahun? Saya mulai dari 2010 awal kredit sampai lunas 2014. sampai 6 tahun. Oh, 6 tahun. Habis itu ya Ada kendala, problem terus habis. Oh, nanggulanginya berat akhirnya sampai hitungannya kalong lah ya. Nggak mampu lah hitungannya ya. Ya habisnya bukan masalah itu. Itu Pak. trouble itu, oh maksudnya kok trouble. Nggak habis itu karena ada masalah trouble, masalah hukum, apa masalah di luar pekerjaan. Di luar pekerjaan. Luar pekerjaan ya. Oh. Dipinjem belum ada. Oh iya, di luar pekerjaan. Istilah itikat baik untuk mengembalikan. Oh. Ini pegang yang ini udah berapa tahun Pak Joko? 3,5 tahun. Insya Allah kalau Lebaran depan ini 4 tahun. 4 tahun ya. Tahun berapa ini Mas Joko? Mobil ya STW lah 2012. 2012. Masih nyaman tapi ya? Ya alhamdulillah masih normal ya. Masih bisa lah. Bisa. Berpacu dengan anak-anak muda sekarang ya? Ya insya Allah masih bisa. Kalau boleh tahu Pak Joko sekarang umur berapa? Saya umur 42. 42 berarti 24 berkecimpung di transportasi, berarti semen di bawah 20 tahun udah berkecimpung di transportasi. Apa susahnya jadi pelaku transportasi? Kalau untuk susahnya itu dukanya lah, kita ngomong dukanya lah. Ya. Kalau sukanya itu ya kita kalau dapat dukanya rezeki, aja. Kalau sukanya biar orang yang menilai. Iya, betul. Masalahnya kan orang-orang itu menilai enak supir Jakarta, duitnya akeh lah campur setor gak setor. Kalau dukanya itu ya pertama kita trouble di jalan itu kan pasti kendala. Pasti ada kendala, namanya kendaraan. Kita cek dari rumah, ready, belum tentu kita jalan sampai tujuan, tetap sampai kadang-kadang di tengah perjalanan ada trouble ban, apa laker, apa mesin yang kurang enak. Trouble di jalan. Ya. Trouble di jalan itu duka standar apa duka yang luar biasa? Duka standar. Standar. Emang resiko kita di sebagai jalan. pengemudi, resiko di jalan. Duka yang lebih parah daripada itu Pak Joko? Duka yang lebih parah itu saya pernah mengalami musibah kecelakaan. Oh, sampai itu ya. Itu waktu masih bawa mobil saya sendiri. Ya mungkin kondisi saya kurang fit, saya paksa. Akhirnya terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu sama-sama selamat tapi ya, apa salah satu ada yang MD. Ada yang MD. Itu kasus kita ya sebagai seorang supir Mas Joko ya. Ya. Dukanya adalah saat kita berhadapan dengan hukum. Betul. Soalnya kita itu nggak berharap. Kalau sampai bermasalah dengan hukum, biasanya supir punya armada sendiri pun akan habis. Ya waktu itu saya sekitar 70 tahun. Dan kalau kecimpung di transportasi secara utuh dari muda sampai tua, tiap orang nanti
insya Allah ya gak berharap, tapi akan mengalami hal-hal yang sama ya Mas Joko ya. Ya mudah-mudahan kayak teman kawan-kawan yang senior saya apa junior saya mungkin jangan sampailah terjadi ya kayak gitu lagi. Masalahnya resikonya transportasi ini kalau jarak jauh Lur, dengan kecepatan tinggi, di kita kan jarak jauhnya kan kecepatan tinggi. Iya. Lain dengan orang-orang yang tonase tinggi, resikonya cuma kerusakan mobil. Kalau kita kecepatan tinggi, resikonya fatal, nyawa. Tapi pernah terlintas seperti itu Mas Joko ya? Pernah. Kira-kira untuk generasi selanjutnya, misalkan lah keluarga Pak Joko, anaknya Pak Joko, dengan resiko seperti itu, masih digiring ke arah transportasi? Ya kalau bisa, untuk saya pribadi ini ya, kalau anak saya jangan. Kalau bisa cari yang lain ya. Cari yang lain kalau bisa. Yang nggak berurusan dengan hukum dan nyawa ini ya. Nyawa. Oh, iya. Kalau ada pilihan. Kalau ada pilihan itu. Tapi sebetulnya supir itu punya pilihan nggak Mas Joko? Sebenarnya itu semua itu ada. Karena apa? Sekarang resiko kita di jalan ya semua pengemudi tahulah ya resikonya kayak gitu. Pasti semua ada. Karena nggak ada pilihan lain ya mau gimana? Gimana? Tuh dukanya jadi supir berkecepatan tinggi tuh. Rek, kalau ngomongnya senengi Mas Joko, sukanya apa Mas Joko? Kalau sukanya itu kita di jalan banyak kawan. Terus istilahnya tiap titik lokasi, tiap kota, tiap kabupaten banyak temen. Iya. Terus misalkan kita kemana-mana itu kalau kita berpikir untuk bekerja, ya emang pikiran itu penat ya. Pusing. Kalau pikiran kita untuk istilahnya ibadah, jangan kerja lah, refreshing tapi kita digaji. Itu gitu. Pikiran kita enjoy. Itu aja. Keluyuran bayaran. Nah, gitu. Istilahnya sekarang gitu. Mindsetnya anak muda sekarang bukan bekerja soalnya Lur. Keluyuran bayaran. Tadi nggak stres ya Mas Joko ya? Nah, kalau untuk kita bekerja ya pikiran pusing. Pak Joko sampean muat di sini itu di Israel itu udah berapa bulan Pak Eko? Bulan 4 tahun, masih bulan nggak Pak Eko? Pak Joko? Saya udah hitungan tahun, 2 tahun, hampir 2 tahun berjalan. Masa 2 tahun? 2 tahun berjalan. Oh 2 tahun ya? Iya, nggak terasa Bos. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Oh, saya merasa kayak masih bulanan aja. Dan 2 tahun ini baru kemarin saya masukin grup anggota Lur. Berarti selama 2 tahun dia itu nggak tahu jadwalnya, nggak tahu situasinya, dia cuma udah punya temen yang ngasih kabar dan dia belum saya masukkan jadi anggota. Jadi anggota aja menunggu 2 tahun. Sekarang dia udah masuk grup, jadwal siap kapan saja bisa lihat, jadi nggak harus tanya temen nih Mas Joko ya. Iya, alhamdulillah. Kalau zaman sekarang itu apa kendalanya di transportasi ini Mas Joko? Kalau untuk kendala sekarang ini ya sebenarnya muatan. Kalau muatan ya tol, cuman di tol. Kalau muatan ya enggak lah, enggak ada kendala. Standar ya. Maksudnya volume muatan yang dulu bisa 4 rit bahkan 6 rit 10 rit sekarang kan mungkin kan ya tetap kalau untuk zaman sekarang tetap nggak bisa. Masalahnya ya? Apa? Persaingan armada kan banyak Bos. Oh gitu ya. Kalau kayak dulu ya bilang dia top skor bisa 9, 8 mampu dulu ya. Tapi kalau sekarang kalau mobil yang punya istilahnya bosnya yang punya muatan ya bisa kayak gitu. Tapi kalau untuk buruh tetap nggak bisa. Ojo buruh tak Mas Joko, kasar. Pilot Maksudnya buruh untuk buruh muat Bos, bukan pilotnya. Oh gitu. Kan pilot posisinya. Nah, maksud saya itu dari armada untuk buruh muat di perusahaan orang, maksud saya kan gitu. Tapi jasa angkutannya itu. Mas Joko kan udah 24 tahun. Kan mempelajari dari segi ekonomi, dari segi kendala, dari segi kelebihan dan kelemahan investasi di bidang transportasi ini.
kayak orang punya modal, kayak dia mau investasi di transportasi ini, masih ada harapan nggak Pak Joko? Masih ada keuntungan nggak dengan, maksudnya dengan operasional yang begitu banyak? Kalau menurut pengamatan saya sih, kalau untuk jasa angkutan, kalau buat istilahnya kita kerja buruh angkutan loh ya, kayaknya kurang pas. Kurang menggiurkan ya. Kurang menggiurkan. Masalahnya untuk apa? Dari segi pengusaha loh, investasi ya, loh ya. Untuk investasi. Masalahnya apa? Sekarang ini persaingan armada kan ketat, banyak. Jadi kalau saya prediksi, saya hitung itu dalam 1 tahun modal 350 juta. 1 tahun bersih nggak ada 50 juta itu, Bos. Nggak ada ya, Mas Joko. Kalau untuk investasi yang lainnya mungkin bisa, itu malah lebih untungnya dari misalnya dari 50 juta bisa. Masalahnya modalnya kan gede. Kali kalau modal 100, 150, 1 tahun untung 50 juta, wajar. Modalnya 350 juta, hampir setengah M, Bos. Bahkan lebih tinggi lagi. Sekarang baru 400, Mas Joko. Sama karoseri bisa 450, bisa 500 untuk tahun 2022 ini. Itu kalau dari segi pengusaha. Kalau dari segi pilot sendiri, kira-kira investasi di mobil, dia punya tabungan lah ya untuk misalkan lah beli sendiri. Masih ada prospek nggak, Mas Joko? Soalnya rata-rata ini teman-teman saya tanya, rata-rata alasannya enak pegang punya orang. Kalau bisa usaha yang lain sih mending usaha yang lain. Tapi kalau untuk beli yang baru istilahnya ngeredit, kayaknya berat untuk tahun ini. Nggak tahu untuk 2002 ke depannya lagi ya, kurang tahu. Masalahnya kan kita belum menjalani. Dengan situasi zaman sekarang ini memang berat ya. Ini kayak berat. Beratnya di apa, Mas Joko? Beratnya dari segi angsuran. Oh, tinggi ya. Angsuran tetap tinggi. Sekarang misalkan kayak saya sebagai posisi pilot, punya uang tabungan istilahnya 150 atau 200. Kalau untuk ngangsur kan itu tetap tinggi. Terus kita istilahnya kerja itu kita buruh muat di tempat orang. Kecuali kalau kita usaha memang membutuhkan dagangan sendiri ya. Dagangan sendiri itu atau ekspedisi sendiri gitu kan, beda cerita ya. Kayak saya ini beda cerita ya. Beda cerita. Kalau untuk saya misalkan buruh gabung di Oyjreng, masa teman kan banyak. Nggak mungkin saya diprioritaskan kan, nggak mungkin. Pasti ikut alur. Ikut antrian. Iya. Di situ beratnya angsuran tinggi. Kalau uang 200 mending invest yang lain. Invest yang lain ya. Kalau punya ilmunya. Nah, kebanyakan orang yang asik di dunia transportasi, keilmuan di bidang lain itu kadang-kala saya rasakan nggak ada. Ya harus belajar. Akhirnya larinya rata-rata ke buka warung. Buka warung karena apa ya? Rata-rata yang warung temennya. Berarti mengandalkan jaringan yang lama, mengandalkan keahlian yang dia pahami dari dunia transportasi, bahwa kemana-mana supir itu butuh konsumsi. Ini yang saya tahu, rata-rata mereka buka warung. Rata-rata buka warung. Ya, buka warung kan tergantung di mana tempatnya. Tempat ya, tergantung tempat yang strategis untuk kalau parkir buka lah. Warung tempatnya kurang luas, terus daerahnya itu sepi ya, siapa yang mau belanja mau makan di situ? Paling 1, 2, 10 ya udah.